Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan singkat dari timeline ischemic stroke. Di sini ya, ini adanya suatu foamy macrophage yaitu activated microglia removes debris. Cerita perjalanan stroke ischemic yaitu bayangkan terjadi penyumbatan arteri cerebral secara tiba-tiba. Akibatnya darah tidak lagi mengalir ke sebagian jaringan otak, oksigen dan juga glukosa berhenti mencapai neuron. Neuron merupakan sel yang sangat bergantung pada oksigen dan juga hampir tidak memiliki cadangan energi. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, neuron mulai mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 12-24 jam neuron mulai mati. Pada hari pertama, perubahan paling khas adalah terjadi pada neuron ya. 12-24 jam yaitu hari pertama, karena kekurangan ATP, pompa sodium potasium ATPase berhenti bekerja sehingga neuron mengalami cedera irreversibel. Di bawah mikroskop akan terlihat yaitu red neuron atau eosinophilic neurons, yaitu sitoplasma tampak merah muda karena protein mengalami denaturasi. Kemudian juga adanya suatu pyknotic cells, yaitu inti mengalami dan juga menjadi sangat gelap akibat kondensasi kromatin. Loss of Nissl substance, yaitu badan Nissl menghilang karena retikulum endoplasma kasar mengalami kerusakan sehingga sintesis protein berhenti. Cara membayangkannya adalah neuron adalah korban pertama, mereka sudah mati, tetapi tubuh belum sempat membersihkannya. Nah, dalam waktu 24-72 jam, yaitu pasukan pertama datang, tubuh mengenali adanya jaringan yang mati. Sel inflamasi pertama yang datang adalah neutrofil. Neutrofil mulai memasuki jaringan infak dan juga melepaskan berbagai enzim proteolitik untuk menghancurkan jaringan nekrotik. Di bawah mikroskop tampak neutrophilic infiltration. Cara membayangkannya adalah neutrofil adalah tim darurat. Mereka datang paling cepat untuk memulai proses pembersihan. Hari ketiga sampai ke-7 petugas kebersihan mengambil alih. Beberapa hari kemudian juga neutrofil mulai berkurang. Kini datang sel yang memang bertugas membersihkan jaringan mati, yaitu mikroglia. Itu hari ketiga sampai hari ke-7 ya. Kemudian juga mikroglia melakukan fagositosis neuron mati, membersihkan mielin yang rusak, menghilangkan debris sel. Karena banyak memakan mielin yang kaya lipid, sitoplasma mikroglia tampak berbusa seperti foamy macrophage ya ini. Foamy macrophage. Di bawah mikroskop tampak makrofag atau microglial infiltration fagositosis. Cara membayangkannya adalah setelah tim darurat selesai bekerja, datang petugas kebersihan yang mulai mengangkut semua puing-puing bangunan. Minggu ke-1 sampai ke-2 itu mulai renovasi, sebagian besar jaringan mati sudah dibersihkan. Sekarang tubuh mulai memperbaiki area yang rusak, yaitu sel yang mulai aktif adalah astrocyte. Astrocyte mengalami reaktif gliosis menghasilkan GFAP, membentuk jaringan glial di sekitar area nekrosis. Pada saat yang sama terjadi vascular proliferation, pembentukan kapiler baru untuk membantu proses penyembuhan. Secara makroskopis, jaringan otak mengalami liquefactive necrosis, yaitu artinya jaringan benar-benar menjadi lunak seperti bubur karena dicerna oleh enzim. Cara membayangkannya adalah semua puing-puing sudah dibersihkan, sekarang mulai dipasang pagar sementara dan juga dibuat jalan baru menuju lokasi. Lebih dari 2 minggu adalah bekas luka permanen, jaringan otak yang hingga hilang tidak dapat beregenerasi. Sebagai gantinya adalah astrocyte membentuk glial scar. Bekas jaringan yang hilang berubah menjadi rongga berisi cairan atau cystic cavity. Rongga tersebut dikelilingi oleh dense glial fiber. Cara membayangkannya adalah bangunan lama sudah tidak mungkin dibangun kembali, yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan pagar permanen di sekelilingnya. Ringkasannya adalah arteri tersumbat, neuron kekurangan oksigen 12-24 jam neuron mati atau red neuron, 24-72 jam neutrofil datang sebagai respon inflamasi awal, 3-7 hari mikroglia menjadi makrofag memakan neuron yang mielin yang mati, foamy macrophage. 1-2 minggu adalah astrocyte mulai memperbaiki jaringan atau reaktif gliosis dan juga terjadi proliferasi pembuluh darah, jaringan mengalami liquefactive necrosis. Lebih dari 2 minggu terbentuk glial scar dan juga cystic cavity sebagai bekas permanen infak. Mnemoniknya adalah bayangkan urutannya seperti sebuah kota yang terkena bencana, bangunan roboh, red neuron 12-24 jam, tim darurat datang, neutrofil 24-72 jam, petugas kebersihan datang yaitu mikroglia atau foamy macrophage 3-7 hari. Kontraktor mulai memperbaiki yaitu yang merupakan astrocyte, yaitu reaktif gliosis 1-2 minggu, pagar permanen
dibangun itu glial scar plus cystic cavity lebih dari 2 minggu. Ini ya high yieldnya. Kemudian juga cara menghafal paling gampang that different digest repair scar. That red neuron define adalah neutrophil, digest microglia atau macrophage, repair yaitu astrocyte atau reactive gliosis, dan juga scar sama dengan glial scar plus cystic cavity.